warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Medan. Kita bertemu kembali dalam pengisian rencana aksi dan bukti dukung di Ekin Badan Kepegawaian Negara. Sebelumnya kami sampaikan kepada semuanya, penyusunan rencana aksi dan bukti dukung ini hanya dikhususkan bagi Bapak Ibu Guru di lingkungan SMK Negeri 1 Medan. Nah, untuk itu bisa jadikan referensi Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Negeri 1 Medan. Langsung saja Bapak Ibu, ini sebagai tutorial kita mempermudah dalam pemenuhan rencana aksi dan bukti dukung di TW3 periode bulan Juli sampai dengan September 2024. Untuk mengawalinya kita masuk ke Ekin BKN, klik login, masukkan user dan password kita. Selanjutnya kita menuju ke SKP, ke bagian penilaian. Kita klik. Untuk selanjutnya klik tombol tambah periode penilaian. Kita pilih triwulan ketiga tahun 2024. Nah, sebelum saya sudah membuat, maka akan muncul bagian bawah ini triwulan 3 periode Juli sampai dengan September 2024. Selanjutnya kita klik tombol rencana aksi. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lihat yang akan kita buat rencana aksi adalah RHK pada semester 2. Nah, di sini semester 2 dimulai dari nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk rencana aksi ini kita identifikasi terlebih dahulu nanti apa yang muncul di sana sebagai bukti dukung, targetnya, dan waktu pelaksanaannya. Nah, karena kita pada posisi periode triwulan 3 pada bulan Juli sampai dengan September, maka nanti target waktunya adalah 3 bulan. Bapak Ibu, selanjutnya untuk dalam membuat rencana aksi ini tinggal nanti kita kopikan RHK-nya ini ya. RHK ini kita kopikan dan kita pastekan atau ditambahkan pada rencana aksi dengan mengubah kata ini ya, awalan ini tersusunnya ini menjadi kata kerja, menjadi menyusun. Nah, kita identifikasi pada nomor 10 ini tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, ini nanti bukti dukung yang kita lampirkan adalah berupa dokumen. Nah, nanti satu dokumen. Nah,
Karena kurikulum ini berjalan dalam 1 semester, karena ini 3 bulan, 1 semester ada 6 bulan, maka ini nanti adalah targetnya 50%. Capaiannya selama 3 bulan. Maka dalam membuat rencana aksi, ya, kita tinggal ini di copy saja, kita tambahkan di sini, tersusunnya kita rubah menjadi menyusun. Targetnya apa? Satu dokumen, koma, ya, 50%, koma, dalam 3 bulan. Oke. Nah, seperti ini. Ini kalau kita baca rencana aksinya nanti membuat satu dokumen kurikulum, ya, targetnya 50%. Kalau dalam semester itu ada 6 bulan, maka ini 3 bulan menjadi 50%. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah selama 3 bulan. Nah, penjelasannya seperti itu. Kita yang berikutnya, ya, ada RHK meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pelatihan observasi dan sebagainya. Nah, ini sama, kita kopikan. Nah, ini nanti juga bentuk bukti dukungnya apa? Berupa, karena berpartisipasi dalam observasi, berupa dokumen laporan. Nah, jadi hasil observasinya apa? Maka berupa laporan. Kita tambahkan di sini. Oke. Menyusun sebagai peningkatan pembelajaran. Oh, maaf, ini salah copy tadi, ya. Kita kopikan, paste di sini, ya, kita ganti meningkatkan. Targetnya berupa laporan, ya, 1 laporan, observasi. Nah, ini nanti kita tergantung RHK kita, target dalam PMM-nya itu observasi pembelajaran dalam 1 semester itu berapa kali, kita cantumkan di sana di PMM-nya, ya. Nanti kalau kita cantumkan 2, maka nanti 2 kali dalam buat bukti dukungnya di rencana aksinya di triwulan yang keempat. Nah, 1 laporan 100% dalam 3 bulan. Oke. Nah, ini kita muncul laporan observasi pembelajaran, targetnya 100% dalam 3 bulan. Ini tadi yang nomor 10 belum, ya. Kita lakukan yang sama. Ini RHK-nya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan. Ini yang boleh sertifikat. Nah, ini nanti bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti dokumennya 100% dalam 3 bulan.
maka kita tambahkan di sini, kita pastekan, meningkatkan satu sertifikat %, dalam 3 bulan. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk yang lainnya bisa diselesaikan Bapak Ibu sendiri. Nah, ini saya contohkan lagi untuk praktek kerja lapangan. Nah, sehubungan di semester ini Bapak Ibu ada yang melaksanakan pembimbingan PKL, maka dimasukkan di mana? Nah, ini karena PKL itu berupa pembelajaran yang kita melakukan asesmen atau penilaian melalui lembar observasi yang kita lakukan setiap monitoring, maka kita masukkan di RHK yang ke-14. Nah, ini berarti yang ke-14 ini rencana aksinya akan kita buat 2. Nah, kita kopikan RHK yang rencana aksi yang pertama, melaksanakan peran atasan, berarti ini berupa dokumen. Satu dokumen 50% dalam 3 bulan. Kenapa? Karena penilaian kita dalam satu semester, bukan hanya 3 bulan saja. Maka penilaian dalam semester itu kita bagi menjadi 2, maka di sini adalah 50% yang nanti akan menjadi nilai akhir pada nilai semester di raport. Nah, yeah. Nah, kita tambahkan untuk PKL-nya ya di sini. Melaksanakan di sini kegiatan pembimbingan praktek kerja lapangan. Targetnya adalah satu dokumen 100% dalam 3 bulan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya nanti yang pada tugas tambahan ya, karena tugas tambahan itu berproses dalam 1 semester, maka nanti misalnya tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, ini nanti bukti dukungnya adalah satu dokumen ya, dokumen boleh berupa dokumen laporan atau dokumen saja. Nah, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Nah, ini nanti ya kita coba kita tambahkan. Ya. Berikut juga untuk wali kelas dan sebagainya. Ya. Meningkatkan kinerja sebagai wali kelas. Nah, ini satu dokumen 50% dalam 3 bulan. Ya.
seperti ini. Sebagai tugas tambahannya. Nanti di TW yang keempat juga sama. Jadi dalam satu semester akan menjadi 50 menjadi 100%. Terus selanjutnya Bapak Ibu silakan dilengkapi sendiri sampai dengan RHK terakhir di semester 2. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai kita membuat atau menyusun rencana aksi, kita kembali ke SKP. Nah, kembali ke penilaian, ya, kita geser ke bawah. Sekarang menuju ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Kita klik di sini. Oh maaf, ini nah masuk ke bukti dukung. Nah, untuk membuat bukti dukungnya kita lihat di sini sudah muncul ya tadi yang kita buat rencana aksinya nomor 10 sampai dengan nomor 16. Nah, Bapak Ibu selanjutnya kita contohkan yang pertama. Untuk membuat bukti dukung kita harus membuat folder link di Google Drive kita. Nah, untuk untuk Google Drive kita beri nama sesuai dengan jenis dokumen yang dicantumkan di sana sesuai dengan RHK maupun rencana aksi biar mudah kita dalam mengingat dokumen yang kita upload di sana. Nah, misalnya ini nomor 10. Nah, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran. Nah, biar mudah, ini kita kopikan aja. Ini nanti sebagai nama folder di Google Drive. Nah, kita kopikan. Nah, kita buat Google Drive di sini. Ya, kita beri nama TW3 misalnya. Nah, ini kita buat folder. Nah, biar mudah lagi, tidak membingungkan Bapak Ibu. Nah, kita cek di sini pada nomor 10. Boleh Bapak Ibu memberikan nomor 10. Misalnya ini tadi, terus kita paste tadi ya. Partisipasi ya. Nah, kita tambahkan misalnya dokumen gitu. Udah diklik create. Nah, maka akan muncul folder di drive. Ya, ini nanti sebagai tempat kita untuk upload dokumen di sini Bapak Ibu. Nah, untuk mengisi rencana bukti dukung ya, kita pada kolom bukti dukung ini ya, maka kita kopikan linknya ya agar Bapak Kepala Sekolah dalam melakukan penilaian dokumen kita bisa melihat ya atau memverifikasi, memvalidasi dokumen yang kita upload ya. Kalau ini menggunakan email belajar ID ya, kita buat any with link biar semuanya bisa mengakses. Nah, ini kita buat viewer saja ya. Kalau edit nanti dokumen bisa ketika kita dilihat yang lain misalnya tim penilai bisa menghapus kalau ini editor, maka kita view saja,
kita kopikan, ya, kita down, ya, masukkan di sini, klik tambah, linknya kita kopikan di sini dulu. Nah, nama dokumen bukti dukungnya adalah, nah, bisa kita buat ini, dokumen observasi praktik pembelajaran. Nah, ini atau gini ya, diberi nama ini nggak apa-apa, atau yang ada di draft tadi sama saja ya. Ini dokumen observasi praktik pembelajaran, di sini juga sama, dokumen observasi praktik pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Ketika nanti penilai akan mengecek dokumen Bapak Ibu, maka tinggal klik sini, maka akan lari ke ini draft yang dokumen Bapak Ibu upload. Selanjutnya pada kolom realisasi nanti kita isikan hasil realisasi kita dalam pemenuhan bukti dukung. Seandainya kita dapat memenuhi target yang kita tentukan di sini adalah 1 laporan hasilnya 100% dalam 3 bulan, maka di sini kita realisasinya kita kopikan saja di sini, kita edit, tapi kita ingat dulu ini nanti dokumen apa, dokumen observasi praktik. Oh maaf, ini ada yang keliru ya. Ini bukan dokumen observasi pembelajaran tapi dokumen partisipasi praktik pembelajaran. Oh ya, sama-sama, maaf Bapak Ibu, sama ya. Nanti satu dokumen, satu laporan 100% 3 bulan, dokumen observasi praktik pembelajaran ya. Kita paste di sini, satu laporan sumber dokumen, nah, laporan observasi praktik pembelajaran ya, sesuai dengan nama dokumennya. Klik OK ya. Nah, kita contohkan yang lain untuk misalnya sertifikat ya. Ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai seminar. Nah, ini kita bisa membuat tadi nomor berapa, kita cek seminar nomor 16. Nah, misalnya ini kita buat folder 16 dokumen seminar. Oke. Sama seperti tadi, kita share ya. Ini anyone, copy link, kembali lagi ke sini ya. Kita tambahkan ya, biar nggak lupa linknya dulu di copy. Ini dengan dokumen seminar ya, biar mudah kita mengingatnya. Klik OK ya. Nah, kita coba apakah link ini akan menuju ke dokumen seminar ya.
Oke ya, betul. Nah, kita kembali ke sini. Nah, untuk realisasinya, ya, apabila kita tercapai mendapatkan sertifikat dalam kegiatan seminar, kita kopikan saja. Nah, realisasinya ini, satu sertifikat 100% dalam 3 bulan. Sumbernya adalah tadi dokumen sertifikat. Nah, ini sesuai dengan nama dokumennya. Dokumennya apa di sana? Oke, seperti itu. Demikian Bapak Ibu, bisa diselesaikan sendiri ya. Kuncinya jangan lupa nama folder yang ada di Google Drive kita sesuaikan dengan rencana hasil kerja, rencana aksi, agar kita tidak bingung dalam mencari dokumen semuanya. Demikian Bapak Ibu, mohon diselesaikan sendiri. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.